Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian hadis, kedudukan hadis, serta fungsi dari hadis. Pertama, pengertian hadis. Hadis menurut bahasa Arab artinya baru, muda, cerita, dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah, ada dua pendapat dari para ulama. Pertama, menurut para ulama hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Pendapat kedua dari para ulama usul fikih, mereka mengatakan hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad, perbuatan, dan takrir yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Baik, yang selanjutnya adalah bagian-bagian dalam hadis. Ada 3 bagian, diantaranya sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Sedangkan rawi adalah orang-orang yang menerima hadis, kemudian mengumpulkannya dalam satu kitab. Lalu, bagaimana kedudukan dari hadis itu sendiri? Yang pertama, kedudukan sunnah atau hadis dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah berkonsensus bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah atau hadis. Selanjutnya, kedudukan hadis di dalam Islam sangat tinggi dan penting, terlebih lagi dalam pengambilan hukum yang tepat yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini, sunnah atau hadis menjadi dasar hukum Islam tasyri'iyah kedua setelah Al-Quran. Kemudian, fungsi dari hadis. Yang pertama, sebagai bayan takrir. Contohnya, hadis atau sunnah tentang kewajiban suci dari hadas kecil dan berwudu ketika hendak mengerjakan sholat. Yang berbunyi, La tuqbalus sholatu man ahdasa hatta yatawaddu, rawahul Bukhari. Hadis ini menguatkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, apabila kamu orang beriman hendak mendirikan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Selanjutnya, sebagai bayan tasyri' atau membuat hukum yang belum ada dalam Al-Quran, contohnya seperti yang tertera. Kemudian, sebagai bayan nasakh atau menghapus ketetapan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, contohnya seperti hadis tentang wasiat bagi ahli waris. Selanjutnya, bayan tafsir, seperti hadis berikut, wasollu kama ra'aitumuni usolli, menjelaskan ayat yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Surat Al-Baqarah ayat 43.